Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi nih sama Bunda Dewi. Apa kabar nih teman-teman semua? Bunda doain semoga kita selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, selamat, berkah, bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini lagi-lagi Bunda mau cerita pengalaman pribadi Bunda yang ini bener-bener pure Bunda rasain sendiri, Bunda jalanin, Bunda alamin, dan sampai alhamdulillah akhirnya Bunda bisa melewati semuanya. Dan makanya kenapa Bunda bisa banyak banget ngomong, kayak banyak banget cerita gitu ya, karena memang ini pengalaman pribadi Bunda ya. Karena menurut Bunda ketika orang yang mungkin banyak ya, kayak masyarakat umum gitu, yang lebih mengerti dari Bunda, yang lebih paham dari Bunda mengenai informasi COVID-19, tapi belum tentu orang tersebut mengalami gitu, maksudnya memang dinyatakan positif COVID-19. Tapi kalau kayak Bunda kan mungkin untuk informasi Bunda minim ya sebelumnya, tapi setelah Bunda terpapar COVID-19 otomatis kan Bunda jadi kayak sering searching gitu, sering cari informasi mengenai COVID-19, makanya sedikitnya tuh paling tidak Bunda jadi tahulah tentang informasi dari COVID-19 sendiri. Nah, setelah alhamdulillah Bunda kemarin dinyatakan negatif, kalau nggak salah tuh di tanggal 12 Desember tahun 2020 lalu, jadi kurang lebih udah 1 bulan ya, karena sekarang kan udah masuk Januari tahun 2021. Alhamdulillah untuk kayak rasa gitu ya, atau kayak gimana ya, perubahan setelah Bunda kemarin dinyatakan negatif dari COVID-19 itu Bunda ngerasa kayak ada sesuatu yang ganjel gitu dari dalam diri Bunda gitu, yang sebelumnya nggak pernah Bunda rasain saat Bunda belum terpapar COVID-19. Kayak misalkan nih sekarang Bunda tuh jadi kayak gampang capek, terus juga kepala Bunda tuh gampang sakit, terus selain itu juga Bunda nih kayak kalau ngomong banyak kayak gini, Bunda tuh kayak ngerasa gitu napas Bunda tuh kayak harus ditarik dulu, tarik napas dulu yang panjang baru lepas lagi, jadi kayak ngos-ngosan gitu. Tapi lebih baik dari saat kemarin Bunda terpapar COVID-19 ya pastinya. Jadi kalau sekarang tuh Bunda bisa ngomong banyak tapi kayak ada jedanya gitu loh, ada waktu untuk Bunda harus berhenti, tarik napas dulu, terus Bunda lanjut ngomong lagi. Nah seperti itu. Terus juga selain itu kayak tulang-tulang nih, sendi di badan Bunda nih jadi kayak gampang linu gitu, gampang kayak pegel gitulah. Padahal sebenarnya kalau dibilang ya aktivitas Bunda bekerja, terus juga kan kalau bekerja maksudnya pekerjaan Bunda itu kan bisa dikatakan nggak berat ya, karena Bunda kan di dalam ruangan yang paling di depan komputer aja. Terus juga palingan kayak pekerjaan rumah ya, apa sih pekerjaan rumah, mungkin semua ibu-ibu juga pasti melakukan pekerjaan rumah kan, sama kayak Bunda, kayak nyapu, ngepel, nyuci piring gitu ya, pokoknya seperti biasa. Terus juga sama ngurus anak, cuma itu aja sih. Cuma Bunda ngerasa beda banget gitu kondisi badan Bunda sebelum kemarin Bunda terpapar COVID-19 sama setelah sekarang Bunda sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Jadi Bunda ngerasa apa ya, jadi badan Bunda tuh sekarang nggak bisa dipaksa atau diforsir gitu untuk melakukan banyak hal. Selain itu juga untuk anosmia, ini nih yang bikin Bunda sebenarnya kadang masih suka, kenapa ya kok Bunda masih belum bisa mencium dan merasa seperti dulu gitu. Jadi sekarang tuh rasanya bener-bener aneh banget, sama seperti semua teman-teman yang teman-teman tanyakan gitu di kolom komentar video Bunda yang sebelum-sebelumnya, karena banyak banget kan yang nanya kenapa sekarang saya tuh udah dinyatakan negatif tapi kok indera penciuman saya tuh kayak aneh gitu, kayak nyium sesuatu tuh baunya tuh malah aneh, terus kalau makan sesuatu tuh rasanya malah aneh. Sama Bunda juga seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang Bunda sudah mulai bisa mencium apapun dan merasa dan kayak makanan dan minuman apapun, tapi tuh rasanya bener-bener yang menurut Bunda kok kalau mau Bunda rasain gitu atau Bunda mau pikirin gitu, kok rasanya gini sih kalau makan A misalkan, kok rasanya gini sih, padahal sebenarnya tuh nggak gini. Karena kan sebelum terpapar COVID-19 Bunda tahu dong rasa makanan si A ini harusnya seperti ini. Tapi setelah sekarang nih Bunda alhamdulillah sudah negatif dari COVID-19 dan Bunda sempat kehilangan indera penciuman dan perasa, dan sekarang sudah mulai kembali lagi, tapi rasanya tuh bener-bener beda dan berubah. Dan Bunda juga nggak ngerti kenapa ya. Tapi lagi-lagi Bunda nggak pernah berhenti untuk terus mencari informasi, terus juga kayak banyak nonton YouTube dari beberapa channel YouTube, kayak memang orang yang ahli di bidangnya gitu, kayak dokter gitu atau misalkan tenaga medis gitu, perihal anosmia tersebut. Jadi kalau khusus untuk anosmia, jadi memang itu tuh proses pemulihannya tuh katanya sih itu lumayan panjang, dan nanti tuh
bisa sembuh atau pulih dengan sendirinya gitu loh. Tapi sih kalau menurut Bunda, walaupun sekarang Bunda merasa sudah kembali normal indera penciuman dan perasa Bunda, tapi normalnya itu tidak seperti saat Bunda kemarin sebelum terpapar COVID-19. Nah, selain itu juga jadi Bunda jadi kayak semakin harus melek informasi terutama perihal COVID-19, karena Bunda kan pernah bisa dibilang orang yang pernah terpapar COVID-19 ya. Bunda juga takut dong ada apa-apa sama diri Bunda setelahnya gitu, atau dampak panjangnya setelah Bunda kemarin sempat terpapar COVID-19. Jadi ternyata dari beberapa artikel yang Bunda baca, dampak panjang untuk orang-orang yang pernah terpapar COVID-19 itu ya salah satunya atau kayak beberapanya adalah seperti yang tadi Bunda katakan, yaitu cepat capek atau kayak kelelahan, terus juga suka sakit kepala, terus juga suka ada rasa sakit di bagian dada dan juga sakit di bagian sendi-sendi tulang-tulang badan ini. Nah, dan itu sih yang Bunda dapat informasinya untuk dampak atau kayak rasa setelah orang dinyatakan negatif dari COVID-19. Nah, makanya karena Bunda kayak sekarang tuh ngerasa lebih nggak nyaman ya rasa atau keadaan badan Bunda dari sebelum saat Bunda terpapar COVID-19. Jadinya Bunda tuh harus tetap kayak menjaga daya tahan tubuh Bunda tuh pasti ya. Jadi semuanya juga harus banget ya tetap menjaga yang namanya antibody, daya tahan tubuh atau imun, biar kita tuh nggak gampang sakit. Terus juga ya amit-amit ya jangan sampai biar kita tuh nggak terpapar sama yang namanya COVID-19. Nah, selain itu juga walaupun sekarang Bunda alhamdulillah sudah dinyatakan negatif dari COVID-19, tapi Bunda tuh nggak pernah, maksudnya nggak berhenti gitu untuk tetap atau terus mengkonsumsi minuman sehat, terus juga kayak obat-obatan alami, terus juga kayak vitamin C, vitamin D, terus selain itu juga ada beberapa minuman lainnya yang memang rutin masih Bunda minum dan Bunda lakukan sampai saat ini. Karena menurut Bunda tuh walaupun sekarang Bunda sudah dinyatakan negatif dari COVID-19, tapi karena Bunda merasa kondisi badan Bunda sudah kayak tidak seperti dulu, yang seperti tadi Bunda bilang, tidak seperti saat Bunda kemarin sebelum terpapar COVID-19. Makanya sekarang tuh Bunda lebih kayak memperhatikan lagi kesehatan Bunda, terus juga kayak fisik Bunda gitu loh. Jadi Bunda tuh harus meyakinkan diri Bunda bahwa Bunda tuh sekarang udah sehat, tapi selain itu juga Bunda harus dibantu dengan beberapa minuman atau kayak vitamin gitu sih tepatnya. Terus juga selain itu nomor satu adalah jangan dibawa stres. Nomor satu yang memicu atau yang menyebabkan imun kita turun, daya tahan tubuh kita turun, itu adalah karena pikiran atau kayak stres gitu. Nah, makanya sekarang setelah kemarin Bunda sudah alhamdulillah dinyatakan negatif dari COVID-19, Bunda tuh berusaha buat yang nggak mau terlalu memikirkan sesuatu yang berlebihan gitu kan. Jadi Bunda tuh lebih fokus kepada ya udah tanggung jawab Bunda aja gitu, sebagai Bunda sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, terus juga karena Bunda bekerja sebagai pegawai, udah cukup itu aja. Di luar itu Bunda nggak mau terlalu diambil pusing ya, karena menurut Bunda sekarang tuh Bunda tuh harus bener-bener sangat banget protektif lah gitu sama diri Bunda, sama kesehatan Bunda. Karena kalau misalkan sampai ada apa-apa nih, amit-amit nauzubillah min dzalik ya, sama diri Bunda, yang jadi korban tuh siapa? Ya keluarga Bunda gitu, maksudnya kayak suami, anak, orang tua itu kan. Jadi makanya sekarang tuh Bunda harus bener-bener banget memperhatikan lah, mulai dari selain kesehatan, kebersihan juga. Makanya Bunda nggak pernah bosan gitu untuk mengingatkan buat semua teman-teman, entah itu teman-teman yang sudah pernah terpapar COVID atau belum, yang belum jangan sampai ya, karena bener rasanya tuh nggak enak banget gitu. Gimana ya, kalau boleh memilih Bunda lebih memilih nggak mau Bunda terkena COVID-19, tapi ya qadarullah, memang alhamdulillah Bunda dikasih kesempatan untuk merasakannya gitu. Jadi makanya alhamdulillah Bunda berusaha untuk mensyukuri aja, dan alhamdulillah Bunda sudah bisa melewati semuanya. Ini buat semua teman-teman juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya nomor satu dengan cara istirahat yang cukup.
Terus juga minum vitaminnya yang sesuai kebutuhan, bisa minum vitamin C atau juga vitamin D. Terus juga makan buah-buahan yang banyak, terus juga minum air putihnya yang banyak. Makan usahakan 3 kali sehari dan makan makanan yang bergizi dan sehat. Terus juga jangan lupa, jangan stres ya teman-teman semuanya, dan jangan panik kalau misalkan sekarang mungkin salah satu atau beberapa teman-teman sedang mengalami gejala seperti apa yang Bunda rasakan kemarin. Si banyak juga nih yang tanya, Bunda setelah dinyatakan negatif apa yang Bunda rasakan? Terus kayak setelah Bunda dinyatakan negatif, bagaimana dengan indera penciuman dan perasa Bunda? Terus bagaimana kondisi fisik Bunda? Terus bagaimana rasa sesak napas yang kemarin sempat Bunda alamin, apakah saat ini masih Bunda alamin atau Bunda rasain gitu. Nah, di sini makanya Bunda mau kasih tahu lagi minuman sehat atau kayak vitamin apa aja yang Bunda minum setelah alhamdulillah Bunda dinyatakan negatif dari COVID-19, tapi Bunda selalu berusaha untuk nggak kayak gimana ya, Bunda bukannya ketergantungan sama vitamin ini ya atau kayak obat-obatan ini, tapi itu lebih untuk menjaga gitu, karena Bunda nggak mau sampai yang namanya amit-amit nauzubillahi min zalik Bunda terkena lagi yang namanya COVID-19, karena aduh, kalau Bunda nggak mau gitu ngerasain, karena Bunda tahu gimana rasa sakitnya, beratnya, terus juga sedihnya, terutama orang-orang terdekat Bunda gitu, keluarga Bunda itu Bunda nggak mau lah ngebayanginnya lagi gitu, maksudnya ngerasain lagi hal yang seperti itu gitu. Makanya di sini Bunda tetap selalu menjaga kesehatan Bunda, selain memang Bunda harus sekarang tuh kayak membagi waktu gitu loh, selain Bunda bekerja, terus juga Bunda harus beres-beres rumah, Bunda harus ngurus anak, ngurus suami, selain itu juga Bunda harus banget kayak menyisakan waktu gitu untuk Bunda tuh bener-bener yang istirahat dari segala macam aktivitas, dan juga kayak pikiran dan rasa itu kalau waktunya istirahat tuh Bunda usahakan untuk Bunda lepasin semuanya, Bunda lupain dulu sementara semuanya, jadi biar waktu istirahat Bunda tuh bener-bener Bunda pakai secara maksimal. Nah, maka dari itu Bunda nggak pernah putus lah gitu, bisa dibilang, walaupun Bunda sekarang udah sehat lagi, untuk terus mengkonsumsi vitamin-vitamin atau kayak minuman sehat ini. Ini dia, nanti Bunda jelasin ya satu persatu. Jadi mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang khususnya pernah terpapar COVID-19 atau pernah dinyatakan positif COVID-19 dan sekarang alhamdulillah sudah negatif seperti Bunda, terus merasakan gejala atau rasa seperti yang tadi Bunda katakan. Jadi untuk indera penciuman dan perasa, seperti yang selalu Bunda katakan di video-video sebelumnya juga, Bunda selalu bilang bahwa indera penciuman dan perasa Bunda belum kembali normal seperti saat sebelum Bunda terpapar COVID-19. Jadi sekarang alhamdulillah Bunda sudah mulai bisa merasakan dan mencium sesuatu, tapi rasanya tuh bener-bener aneh dan beda lah gitu pokoknya. Tapi Bunda berusaha buat yang enjoy aja, Bunda menikmati setiap makanan yang masuk ke mulut Bunda, kayak minuman apapun yang masuk ke dalam ke dalam mulut Bunda. Terus juga kalau mencium sesuatu Bunda berusaha untuk yang fokus gitu, ini wangi apa ya, ini bau apa ya, ini apa ya. Nah, jadi kayak gitulah. Nah, terus untuk membantu anosmia atau hilangnya indera penciuman dan perasa Bunda yang belum kembali normal, tapi alhamdulillah lagi-lagi Bunda selalu bersyukur ya, walaupun belum kembali normal seperti sebelumnya, tapi Bunda sekarang udah bersyukur banget gitu, karena sekarang Bunda sudah mulai menikmati makanan dan minuman gitu, karena indera rasa Bunda tuh udah mulai bekerja atau berfungsi gitulah. Terus juga kayak indera penciuman Bunda juga sekarang udah mulai berfungsi gitu. Di situ Bunda udah cukup bersyukur lah gitu. Jadi Bunda nggak mau yang terlalu neko-neko berpikirnya gitu, atau nggak mau terlalu yang gimana-gimana lah gitu. Nah, jadi Bunda tuh nggak bisa lepas dari minyak kayu putih ya. Mungkin semua teman-teman juga udah tahu. Ini minyak kayu putih ini selalu Bunda kayak Bunda bawa gitu kemanapun, mau Bunda di kantor atau di rumah sambil nonton TV, sambil main handphone, atau enggak Bunda sebelum tidur. Jadi minyak kayu putih ini biasanya sih Bunda cium-ciumin aja kayak gini sih, langsung dari botolnya gitu. Terus kalau untuk diminum sekarang Bunda udah stop ya, udah nggak Bunda minum atau Bunda olesin lagi di pangkal lidah Bunda ini. Udah nggak, maksudnya udah nggak perlu lagi lah melakukan terapi minyak kayu putih dengan cara diminum dan dioleskan di lidah Bunda. Jadi Bunda sekarang yang Bunda lakukan adalah hanya cukup untuk mencium aja gitu, kayak menghirup aromanya aja gitu, kayak buat
ngeyakinin lagi bahwa indera penciuman bunda tuh bener-bener udah berfungsi secara normal. Nah terus selain itu, untuk kayak daya tahan tubuh gitu, misalkan bunda lagi ngedrop banget nih ya, karena sekarang kan bunda alhamdulillah sudah mulai aktivitas lagi, tapi seperti yang tadi bunda bilang, jadi bunda tuh sekarang gampang banget capek gitu, atau kayak gampang banget lelah. Jadi bunda tuh selalu standby ini imbos yang warna pink ini. Jadi teman-teman bisa minum imbos ini sehari. Kalau bunda sih ya, kalau misalkan badan bunda lagi nggak enak banget, biasanya bunda minum imbos ini sehari 2 kali sih, pagi setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Tapi kalau misalkan badan bunda rasanya tuh enak, nggak masalah, tapi udah mulai kayak menuju ke arah nggak enak badan gitu, nah biasanya bunda minumnya 1 hari sekali di pagi hari aja. Tapi untuk badan nih, karena bunda ngerasa badan bunda tuh kayak linu gitu, kayak pada linu, terus juga sendi-sendi bunda pada sakit, tulang-tulang bunda tuh kayak gampang lemes gitu loh. Kayak gimana sih kalau misalkan bunda habis melakukan sesuatu nih, atau pekerjaan rumah nih, udahannya tuh bunda kalau berdiri tuh kayak nggak kuat berdiri gitu, langsung yang bawaannya tuh pengen duduk aja gitu, nggak tahu deh kenapa. Nah untuk CDR ini biasanya bunda minumnya 2 hari sekali aja, jadi nggak perlu setiap hari sih. Jadi kalau ini sih lebih buat apa ya, kayak jaga-jaga aja gitu. Kalau misalkan bunda udah capek banget, terus juga tulang bunda tuh udah kayak pada lemes semua, terus sendi-sendi bunda udah pada sakit semua gitu, nah biasanya bunda minum si CDR ini ya. Karena di dalam CDR ini juga kan udah mengandung kalsium, terus juga udah ada vitamin D-nya, udah ada vitamin C-nya, dan juga udah ada B6-nya. Jadi kalau menurut bunda sih di dalam kandungan CDR ini tuh udah lengkap banget ya. Nah selain itu juga untuk minuman atau kayak vitamin yang bunda minum buat mengobati rasa sendi bunda yang pada sakit ini gitu, atau kayak badan bunda yang pada sakit ini, nah bunda minum ini adalah Forsendi. Ini dia Forsendi, ini fungsinya untuk membantu apa ya, mengurangi rasa sakit di persendian bunda gitu, kayak apa ya yang tadi bunda bilang, kayak badan bunda tuh pada pegel, terus sendi-sendi bunda pada sakit. Nah bunda tuh minum si Forsendi ini. Jadi ini tuh udah kosong. Nah untuk Forsendi ini teman-teman nanti bisa langsung cek aja linknya di deskripsi video bunda yang ini. Jadi mungkin teman-teman sekarang punya gejala atau rasa tulang sendi linu, terus juga atau kayak badan pada sakit. Nah ini bisa banget diminum ya, karena ini juga obatnya herbal sih gitu, terbuat dari bahan alami, yang salah satunya itu ada jahe merah, terus juga ada kumis kucing, dan ada beberapa lainnya, nanti teman-teman bisa langsung cek aja. Terus ini tuh isinya kapsul seperti ini. Jadi ini 1 lembar ini ada 10 piece gini. Cuma kemarin tuh satu box gini ada 6 lembar kayak gini. Jadi isinya tuh total ada 60 kapsul gitu ya. Jadi tuh bunda minum. Terus juga jadi ini tuh bisa diminum mulai dari saat pencegahan gitu ya. Jadi seperti tadi yang imbos yang udah bunda jelasin tadi. Jadi misalkan untuk pencegahan aja nih, jangan sampai badan kita atau tulang sendi kita tuh pada linu, pada sakit gitu. Ini tuh bisa diminumnya sehari sekali aja cukup, dan itu bisa diminum pagi hari, siang hari, atau malam hari. Terus juga kalau misalkan teman-teman gitu atau kayak bunda nih udah mulai ngerasa sendi-sendi bunda tuh pada sakit, badan bunda tuh pada linu, tulang bunda tuh kayak, biasanya bunda minumnya tuh 2 hari sekali ya. Jadi di pagi hari sama di malam hari sebelum tidur. Nah terus juga selain itu minuman herbal lainnya atau minuman sehat lah bunda bilang gitu lainnya adalah ini madu. Jadi ini ekstra madu, extra food gitu, extra food madu dari HPAI. Ini tuh seperti yang sudah bunda jelaskan di video sebelumnya, bunda lupa video mana ya. Jadi si madu ini selain memang bagus untuk kesehatan tubuh kita, jadi di dalamnya ini mengandung kayak ada untuk menambah nafsu makannya gitu loh. Jadi itu bagus juga buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami kehilangan indera penciuman dan perasa, yang otomatis itu membuat nafsu makan menjadi berkurang kan. Bunda tahu kalau bunda kali ini bunda minum si madu extra food ini dari HPAI, dan biasanya sih bunda minum ini cukup 1 hari sekali aja di pagi hari, dan ini tuh alhamdulillah ya bisa ngebantu ngembaliin lagi nafsu makan bunda, walaupun kemarin gitu indera penciuman dan perasa bunda tuh belum kembali normal. Nah selain itu juga ini vitamin C
Jadi vitamin C ini sebenarnya kemarin yang Bunda minum saat Bunda dinyatakan positif COVID-19 ini dari Natural Easy C, tapi ini yang 1000 mg ya. Dan Bunda tuh selalu menjelaskan sama teman-teman yang alhamdulillah banyak banget yang DM Bunda juga perihal vitamin C yang harus diminum atau yang baiknya diminum seperti apa. Jadi vitamin C yang 1000 mg ini Bunda saranin diminumnya hanya untuk orang-orang yang memang terpapar COVID-19 ya, karena orang-orang yang terpapar COVID-19 itu kan memang sangat membutuhkan asupan vitamin C itu yang banyak banget, makanya kenapa disarankan minumnya yang 1000 mg ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nih positif COVID-19 terus juga memiliki riwayat atau penyakit mah atau lambung, nah Bunda saranin jangan minum yang 1000 mg ini ya, karena ini tuh keras banget sih menurut Bunda. Jadi minumnya untuk kadarnya bisa diturunin aja, minumnya 500 gram aja, jangan minum yang vitamin C kadarnya 1000 mg. Nah terus kalau misalkan untuk teman-teman yang mungkin kondisinya tuh sehat, maksudnya kayak baik-baik aja gitu, hanya untuk menjaga-jaga aja, bisa minum vitamin C yang lain yang kadarnya lebih rendah lagi dari 500 gram, kayak misalkan bisa minum Natur E, terus juga bisa minum kayak Renovit gitu, banyak lah pokoknya. Teman-teman bisa ini aja konsultasi ya ke apa namanya apoteker atau ke orang-orang yang bekerja di apotik. Jadi teman-teman tuh bisa tanya gitu apa aja yang harus diminum dengan gejala atau rasa yang teman-teman rasakan. Nah jadi itu dia minuman yang setelah kemarin Bunda dinyatakan negatif dari COVID-19 yang masih rutin Bunda minum. Tapi selain ini juga sebenarnya ada yang vitamin D-nya itu yang now, teman-teman juga pasti tahu karena sebelumnya udah sering banget Bunda jelasin. Jadi vitamin D yang 5000 IU itu, yang now itu juga sebenarnya rutin juga, kemarin tuh sempat Bunda minum, cuma sekarang alhamdulillah udah. Nah oke, itu dia tadi beberapa obat-obatan yang Bunda minum dan alhamdulillah maksudnya kayak bisa membantu mengurangi rasa atau gejala yang Bunda rasakan setelah Bunda alhamdulillah dinyatakan negatif dari COVID-19 kemarin. Oke, kalau begitu terima kasih Bunda ucapin. Kalau ada yang baik bisa diambil baiknya, kalau ada manfaatnya bisa diambil manfaatnya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, karena kesalahan dari Bunda, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas semua respon positifnya dari semua teman-teman. Bunda doain semua teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami beberapa gejala seperti yang kemarin Bunda rasakan, atau mungkin sekarang ada teman-teman yang sedang berada di tempat untuk isolasi mandiri maupun itu isolasi di rumah atau di rumah sakit. Bunda doain semoga teman-teman semua bisa kembali sehat lagi, terus juga bisa berkumpul lagi bersama orang-orang tercinta, keluarga gitu. Terus juga jangan lupa untuk tetap semangat dan yakin sehat, dan jangan lupa juga pesan Bunda untuk selalu menjaga kesehatannya, kebersihannya, dan juga 3M-nya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Bunda ucapin, dan sampai ketemu lagi ya di next video. Bye. Assalamualaikum.